di lingkungan Sarma Negeri Cahaya Madani, Banten, Sulawesi. Kode kehormatan pelajar SMA NCM Bebes. Kode kehormatan pelajar SMA NCM Bebes. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada guru. Hormat kepada guru. Pantang menyontek. Pantang menyontek. Pantang menipu. Pantang menipu. Pantang mencuri. Pantang mencuri. Pantang berkelahi. Pantang berkelahi. Pantang berbuat asusila. Pantang berbuat asusila. Pantang berjudi. Pantang berjudi. Pantang narkoba. Pantang narkoba. Pantang minuman keras. Pantang minuman keras. Prasetya pelajar SMA NCM Bebes. Prasetya pelajar SMA NCM Bebes. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami siswa-siswi SMA NCM Bebes. Kami siswa-siswi SMA NCM Bebes. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bernegara satu, negara Indonesia. Bernegara satu, negara Indonesia. Kami siswa-siswi SMA NCM Bebes. Kami siswa-siswi SMA NCM Bebes. Berkepribadian mandiri dan berjiwa merdeka. Berkepribadian mandiri dan berjiwa merdeka. Memegang teguh disiplin. Memegang teguh disiplin. Mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas. Mewujudkan kecerdasan dan kesatuan. Mewujudkan kecerdasan dan kesatuan. Memberikan karya terbaik bagi nusa, negara, dan tanah air. Memberikan karya terbaik bagi nusa, negara, dan tanah air. Ini Bapak akan coba membahas kembali tentang komitmen kelas kita. Barangkali lupa ya, karena kita sudah pernah membahas ini di awal pertemuan. Kita coba kembali, atau mungkin ada ide-ide baru nih terkait komitmen kelas ya. Ini bisa dilihat nih komitmen kelas. Takutnya kalian lupa karena manusia itu adalah tempat salah dan dosa. Buktinya kan ada yang disita laptop itu atau tidak? Ya, ini terkait kehadiran. Nah ini ya. Setelah ini wajib hadir pada kegiatan tatap muka, kegiatan belajar mengajar. Ini sudah sepakat atau tidak nih? Kemudian peserta didik yang terlambat 1-20 menit dapat langsung memasuki ruang kelas setelah mendapat izin dari guru mapel yang bersangkutan. Ya. 20 menit atau mau dikurangi nih misalnya? 20. Misalnya 20 menit gitu. 20 cukup ya? Nggak mau 25? Nggak mau? Luar biasa, padahal itu ditambah loh. Kemudian peserta didik
didik yang terlambat 20-25 menit harus mendapatkan izin masuk dari guru piket dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Tapi selama ini tidak ya? Kalian tidak pernah ada yang terlambat lebih dari 25 menit. Karena kalau mau keluar pun izin dulu gitu kan ya. Lanjut lagi. Jika peserta didik melanggar poin 1 dalam 3 kali pertemuan, maka peserta didik harus membawa surat izin tertulis dari wali kelas agar bisa mengikuti pertemuan berikutnya. Oke, sepakat. Dan ini hadir dari kalian ya, bukan dari Bapak. Ini kesepakatan kelas atau komitmen kelas dari kalian. Nah, ini ada lagi komitmen guru atau untuk Bapak nih. Guru bersikap sopan dan santun selama KBM. Ada yang ingin ditambahkan ya untuk Bapak misalnya? Harus membawa apa gitu misalnya. Sering-sering main game. Sering-sering main game, bolehlah nanti dimasukkan. Terus guru harus mengecek kehadiran siswa setiap kali masuk kelas. Nah, Bapak suka melakukan ini atau tidak nih? Suka. Harus dilanjutkan atau dihentikan? Harus dilanjutkan. Ya. Oke. Kemudian yang poin C, guru harus memberi informasi dan kegiatan belajar bila tidak melaksanakan KBM. Ya, jadi kalau Bapak nggak hadir nih, Bapak harus memberi info kepada kalian dan juga memberi informasi bahwa tidak bisa melaksanakan KBM. Ya. Kemudian guru memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan waktu KBM, maka harus berdasarkan persetujuan semua peserta didik dengan mengambil suara terbanyak. Bagaimana nih poin D nih? Kemudian poin E, guru memberikan konsekuensi kepada siswa yang melanggar komitmen sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, guru memberikan layanan konsultasi terkait mata pelajaran dengan bertempat di lingkungan sekolah. Jadi kalau di luar tidak boleh ya. Misalnya kemarin Bapak kan ketemu dengan salah satu siswa di luar mau belajar nih, nggak boleh gitu ya. Dia harus di sekolah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di lingkungan sekolah kita akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri Cahaya Manadi, Banten, Provinsi. Diseminasi ini adalah bentuk aksi nyata kami, calon guru penggerak Kabupaten Pandeglang Angkatan 4. Sebagai penyaji pada kegiatan diseminasi ini adalah ada Bapak Arif Rahman Sidik, kemudian Ibu Hafsari Ayuning Tias, Ibu Hamidah, dan saya sendiri Retno Esaning Tias. Baik, untuk mengawali kegiatan acara diseminasi ini, mari kita sama-sama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Pak Harjono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu
yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, Pak Alim, Pak Budah, yang pada pagi hari ini akan melakukan diseminasi atau menyebarkan pengetahuan tentang praktik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, baik itu terkait diri kita ya, sebagai seorang guru maupun hubungan dengan siswa gitu ya. Nah, kebetulan saat ini di angkatan 6 ini ada 6 orang sebenarnya yang sedang melakukan aksi nyata atau tindakan nyata terkait apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ya. Nanti kalau Ibu ke depan ikut guru penggerak akan hal yang sama dan praktik yang sama. Tapi paling tidak walaupun kita belum mengikuti program tersebut, kita sudah mengetahui bagaimana kita dapat menerapkan budaya positif yang mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan di lingkungan sekolah di kelasnya masing-masing, atau mungkin ada hal yang masih masih tanda tanya apakah yang salah satu itu benar atau apa yang salah satu masih ada yang perlu diperbaiki ya. Karena pada dasarnya di program penggerak itu ada penyalahan, tapi kita diminta selalu refleksi ya, refleksi diri terkait tindakan kita, mana-mana saja yang perlu kita perbaiki di setiap waktu gitu ya. Sehingga diharapkan semakin hari itu kita mencapai perbaikan yang secara kontinu ya, sehingga meningkat dari segala hal, semakin baik dalam segala hal karena melalui tahapan refleksi ya. Bukan kita menyalahkan, kita refleksi untuk perbaikan gitu ya. Apalagi Bapak Ibu sebagai orang dewasa tidak lagi butuh diajari, hanya kita butuh refleksi dan rasanya introspeksi ya. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih, semoga lancar dan bisa tercapai apa yang akan dituju pada kita hari ini. Bapak Ibu silakan disimak, nanti tanyakan kepada presenter 4 orang ini kira-kira apa-apa yang sesuai dengan kita CBS ya, sekolah politik, sekiranya mana yang cocok dan sesuai dan mana yang perlu diperbaiki pada diri kita maupun pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pembukaan yang dilaksanakan yang disampaikan oleh Pak Harjo. Kita langsung saja ya kepada Ibu. Kita memulai kegiatan diseminasi ini. Penyaji pertama akan disampaikan oleh Ibu Hafsah. Kepada Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirnya kepada Ibu untuk acara ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang teori stimulus respon dan teori kontrol. Teori stimulus respon pada dasarnya adalah ketika kita berasumsi bahwa ketika anak dihukum pasti anak akan menurut. Ketika kita memberikan sebuah reward, pasti anak akan berlaku menjadi lebih baik. Namun ternyata konsep-konsep itu tidak benar adanya, bahwa ternyata ketika kita memberikan teori stimulus respon hanyalah sebuah impulsi kontrol. Dalam arti kita hanya seolah bisa mengontrol anak. Namun ternyata itu tidak benar adanya, karena seperti tadi yang Bapak Ibu sudah buktikan, ketika dipaksa dibuka, kalau Bapak Ibu tidak ingin membuka tangan, apakah bisa terbuka? Tidak. Berarti yang mengontrol adalah diri sendiri. Maka itu yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah ini adalah budaya positif, di mana salah satu dari budaya positif adalah self disiplin atau disiplin diri, di mana ketika siswa melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan dirinya sendiri. Namun keinginan melakukan itu tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan atau norma-norma yang kita yakini kebenarannya. Nah, norma-norma nilai kebajikan itu pasti kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita atau kearifan sekolah kita. Budaya positif ini jika bisa kita terapkan, insya Allah walaupun
tidak ada pengawasan, tidak ada hukuman, anak-anak akan tetap berjalan sesuai dengan perilaku yang kita yakini perilaku yang benar. Positif itu kalau sudah dalam diri anak terbentuk, supaya lingkungannya juga mendorong budaya itu terbentuk, adalah adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas akan disampaikan oleh Bu Hamidah. Silakan Bu Hamidah. Benang merah tadi saya melanjutkan apa yang sudah Ibu Ayu sampaikan, ya. Berdasarkan teori motivasi dan paradigma baru tentang motivasi ekstrinsik untuk memperkuat budaya positif, maka perlu adanya keyakinan kelas. Jadi untuk memperkuat motivasi perlu adanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan di sini adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang telah disepakati secara universal. Artinya secara keseluruhan kita sudah yakin dengan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas itu adalah implementasi dari nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas, kemudian menjadi pembiasaan. Setelah menjadi pembiasaan, maka akan muncul motivasi dalam dirinya sehingga akan menghasilkan suatu disiplin positif. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya CGP berikutnya adalah Bapak Arif. Ya, saya persilakan kepada Pak Arif. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Hamid, Bu. Itu luar biasa. Alhamdulillah, ini menjelang siang bagaimana nih kesepakatan kelasnya? Kan tadi sudah dibahas nih tentang keyakinan kelas dengan Bu Hamid. Sekarang kita mau istirahat dulu atau gimana nih? Atau lanjut saja? Lanjut aja? Lanjut ya? Oke, siap, laksanakan. Terima kasih. Nah, tadi sudah dibahas dari Bu Ayu. Tadi bahas apa Bu Ayu ya? Bu Irma? Reward ya? Oh, penghargaan. Ya? Teori motivasi. Terus penghargaan tadi reward ya. Gimana tuh penghargaan tuh, bagus atau tidak tadi? Bagus ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus Bu Hamid tadi membahas apa nih? Keyakinan kelas. Iya, apa sih keyakinan kelas? Bu Dewi tadi? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh? Oke, seperti oleh bersama. Berarti di dalamnya termasuk? Mungkin dalamnya nanti ketika keyakinan kelas itu ada konsekuensi. Oke, sip. Jadi situ ada konsekuensi ya Bu ya? Bukan hukuman ternyata ya, jadi konsekuensi. Terus kalau kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu guru termasuk di dalamnya atau tidak Bu tadi? Harusnya ada di dalamnya. Harusnya di dalamnya Bu ya, jadi guru dan siswa kayak gitu ya? Jadi sebagai mungkin nantinya sebagai pemantau juga. Oke, sip. Nah sekarang saya akan membahas, sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Rahman Sidik ya Bu ya. Saya pengajar dari SMA Negeri Cahaya Manadi Banten Boarding School atau teman-teman Bapak Ibu juga ya. Nah ini seperti judulnya sekarang kami dari CGP akan membawakan tentang diseminasi tentang budaya positif. Ini udah nyambung belum? Nah ya ini ya. Nah ini bisa terlihat Bapak Ibu judulnya apa nih? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas tadi sudah dibahas dari mulai motivasi. Kemudian yang kedua sudah dibahas juga tentang keyakinan kelas. Nah ini bisa kita lihat dari sini. Apakah setelah ada keyakinan kelas, kemungkinan di kelasnya seperti apa? Apakah semuanya jadi baik atau seperti apa nih Bapak Ibu nih? Setelah ada keyakinan kelas ditempel di kelas, apakah semua tiba-tiba jadi baik? Gitu berubah atau seperti apa? Mungkin ada yang ingin berpendapat dulu mungkin. Pak Yudi mungkin mau berpendapat? Oh, lagi bisa ya bisa tidak ya. Jadi masih ada kemungkinan ya Bu ya. Masih ada kemungkinan siswa itu tidak mengikuti keyakinan kelasnya, betul ya. Nah ini yang akan kita bahas. Budaya positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini atau tujuan kegiatan hari ini ya Pi. Ini bisa dilihat
Setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Nah, jadi tidak hanya murid, tapi juga guru, bahkan staf juga ya, Bapak Ibu. Jadi semua yang ada di sekolah ini berkaitan. Dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian tujuan yang ketiga, dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, itu. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia dihubungkannya dengan anak. Nah, ini ada pemantik dulu. Nah, ini ada yang pertama dan kedua. Bisa dibaca Ibu Ilma, yang pertama itu apa? Tadi mik mana ya? Oh, kelihatan ya? Terlalu ini ya? Oh, matanya ya? Yang pertama kepanitiaan. Coba nih saya mau bertanya, atau mau lomba, mau balapan nih biar hidupnya lebih enak ya, biar siap-siap kepanitiaan. Jadi apa sih, atau jika Bapak Ibu ditunjuk menjadi ketua panitia, nah bagaimana sih? Nah, gitu ya. Itu pertanyaannya. Jika Bapak atau Ibu ditunjuk menjadi ketua panitia, bagaimana jawaban Bapak Ibu? Nah, seperti itu ya. Kita coba, kalau mau balapan boleh lah. Saya ikut Bu Ayu nih. Luar biasa ya teman saya ini, memberi inspirasi Bu. Pak, tar dulu nanti ya belajar. Kepanitiaan dulu ya, hubungannya dengan tugas tanggung jawab kita ya Bapak Ibu ya. Kok tiba-tiba lupa ya saya dipunya. Oh iya udah dong. Tapi tadi nama-namanya masih yang tadi nih. Masih ada ya, Api ada lah, ada. Nah ini ya, nggak kelihatan ternyata. Tenang Bapak Ibu, aduh. Ini biar seru aja Bu, biar gak terlalu serius. Soalnya sekarang udah siang nih. Iya, alhamdulillah. Kalau lapar berarti masih ada kebutuhan manusia. Terlihat Bapak Ibu? Ada ya? Namanya ada ya? Oke. Jadi tadi kalau dijawab, kalau Ibu atau Bapak ditunjuk menjadi ketua panitia, nah gitu ya. Apa sih jawabannya? Itu. Coba kita balap dulu, saya lupa. Nah, ini. Jawabannya mau atau tidak atau seperti apa terserah, silakan. Saya menyerahkan jawabannya. Waduh, Api ya coba. Oke, Api. Silakan. Terima kasih Bu Ilma. Terima kasih. Dan jawaban saya mengenai kepanitiaannya, kalau saya sih melihatnya kepanitiaan apa dulu? Kepanitiaan di sekolah, tugas kita, tugas tambahan kita. Saat diposisikan kepada panitia sekolah, maka tidak boleh tidak, karena itu nyangkut kompetensi kita sebagai guru. Kalau itu mengacu kepada kompetensi guru, maka harus diterima menjadi kepanitiaan. Oke, ini harus diterima ya Bu ya? Kalau saya harus diterima sebagai ketua. Nah, sekarang saya tanyakan, Api menerima nih. Oke. Bagaimana perasaan Api nih saat yang harus mau tidak mau melaksanakan jadi ketua panitia gitu? Ya perasaan jelas tidak bahagia ya. Tidak bahagia gitu ya. Apalagi ditunjuk ya, bukan kesadaran sendiri. Iya, ditunjuk. Tapi karena itu kan merupakan tanggung jawab profesi, maka harus kita jalankan. Permasalahannya mungkin di lapangan bagaimana kita mengkondisikan saja kepada teman-teman kita yang lain. Oh, prinsip juga harus kita jalani. Bisa nggak kita? Insya Allah ya, kalau tipe kita sebagai guru insya Allah bisa gitu. Itu. Jadi jawaban yang pertama, saya pasti harus menerima dan kemudian saya harus menjalankan yang karena sesuai dengan profesi. Kecuali kepanitiaan yang lain, ukur dulu kompetensi, bisa tidak diterima. Kalau kepanitiaan di luar mungkin bisa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi tadi diterima walaupun ada rasa kurang bahagia, tetap saja dikerjakan karena bagian dari tugas. Oke, terima kasih Api. Sekarang kita balapan lagi. Pertanyaan yang kedua nih, nggak tahu mau harus balapan atau tidak ya ini ya. Nah, pertanyaan berbelanja. Nah ini ya, mau ditunjuk atau balapan atau mau jawab sendiri? Apakah Ibu atau Bapak senang berbelanja? Nah, itu jawabannya apa? Bu Is, bagaimana sih Bu Is? Saya mau nanya Bu Is dulu ya dulu ya. Oke, silakan Bu Is. Senang banget Pak. Kenapa nih Bu senang berbelanja? Karena hobi. Hobi ya Bu ya. Jadi Ibu belanja itu kalaupun itu belum butuh karena
Iya, belanja aja, apalagi kalau dikasih duit yang banyak. Apalagi kalau kita lagi pusing ya Bu ya, tiba-tiba dapat hadiah gitu. Dan bisa buat belanja gratis. Iya. Oke, sip. Itu ya berbelanja. Bu Dewi coba, Bu Dewi, alasan berbelanja apa nih Bu Dewi? Tadi kan senang berbelanja nih. Coba silakan Bu Dewi. Kalau ditanya saya senang berbelanja atau tidak, ya saya pastikan saya senang berbelanja. Alhamdulillah. Alasannya kan? Alasannya karena bagi saya berbelanja itu merupakan kegiatan yang memberikan ketenangan jiwa dan pikiran. Gitu. Jadi berbelanja ini apa ya? Bahkan harus saya lakukan dalam waktu 1 minggu, itu harus saya lakukan, entah itu kebutuhan pokok ataupun tidak, ya. Itu berbicara tentang kebutuhan. Tapi memang kegiatan berbelanja ini tetap harus saya lakukan dalam rentang waktu 1 minggu itu. Bahkan yang saya rasa sih butuh tidak butuhnya itu tidak penting, yang penting saya berbelanja. Gitu. Jadi dengan berbelanja ibu senang ya? Senang sekali. Tidak butuh. Iya. Jadi rasanya kalau dalam 1 minggu tidak berbelanja itu kayak ada sesuatu yang, ya mungkin sih saya merasa berbelanja itu senang mungkin karena ada yang tadi ketika berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, karena mungkin saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus saya perannya sebagai guru ya. Jadi itu mungkin salah satu cara saja untuk menghilangkan kepenatan gitu ya. Jadi refreshing ya, gitu. Jadi ketika saya di rumah itu saya merasa jenuh, bosan, ya karena capek udah kerja, ngurus anak dan sebagainya lah kayak gitu ya. Jadi berbelanja ini satu cara yang paling enak sekali, asyik sekali yang dilakukan oleh ibu-ibu gitu ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan kebutuhan dasar yang tadi Bapak tampilkan gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi dan Api. Tadi juga ada Bu Iis, terima kasih ya jawabannya. Nah itu tadi ada berbagai alasan ya. Saat ditunjuk jadi penelitian dan itu kewajiban, tetap harus dikerjakan. Ada alasannya. Kami bilang tadi belanja juga banyak ternyata alasan belanja itu ya, tidak hanya kebutuhan, tapi juga kesenangan. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah ini kebutuhan dasar manusia menurut Glasser ya, William Glasser. Saya nggak tahu bacanya benar atau enggak, William Glasser atau Glasser, ayo mungkin nanti. Nah ini ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup atau survival. Kemudian, nah kalau bertahan hidup ini berhubungannya dengan apa sih? Nah nanti kita akan ketahui. Lanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Semoga benar nih pronunciation saya. Takutnya dinilai jelek sama guru bahasa Inggris. Oke. Lanjut lagi. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Nah, kemudian kesenangan atau fun. Lalu penguasaan atau power ya. Itu jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi. Entah tadi belanja atau jadi panitia masuk yang mana nih, mungkin Bu Dewi bisa sambil melihat dulu. Lewat dulu itu dulu aja lah ya, jangan lanjut ke situ. Coba saya ingin bertanya tentang pemahaman awal dulu nih, pemahaman awal dari Bapak Ibu terkait 5 poin ini. Yang pertama bertahan hidup dan survival. Saya tidak akan menunjuk ya, tapi kita balapan lagi biar tidak bisa menolak. Oke. Sudah terlihat? Alhamdulillah. Ini Bu Desti belum masuk ya? Oke, saya edit dulu ya. Maaf sebentar, saya edit. Mohon waktunya. Nama saya diganti. Sama Butia aja, kalau Butia nomor tuh Desti. Oke siap, terima kasih Bu. Lebih cepat gitu. Jadi Bu Desti, nanti saya kalau Butia saya sebutnya Bu Desti gitu ya. Oke. Kita mulai balapan bebeknya. Aduh, Butia jangan dulu. Ilma. Coba Bu Ilma, tadi yang pertama kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup. Ya, oh ya. Terima kasih Bu. Bertahan hidup, survival, kebutuhan dasar manusia. Ibu bisa menyebutkan itu apa sih, atau mungkin contoh yang Ibu tahu apa? Boleh, silakan. Terima kasih Pak Arif. Iya Bu, silakan.
juga ya, salah satu kebutuhan hidup kita ya, karena kalau nggak ada dia tidak akan ada anak kita. Itu kan Bu Ilma ya? Iya. Oke, ada lagi mungkin Bu Ilma yang lain mau ditambahkan? Oke, siap. Oke Bu Dewi. Bu Dewi boleh, ini senang sekali kayaknya Bu Dewi. Iya boleh Bu Dewi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah berapa kali saya assalamualaikum. Ini saya harus membahas yang bertahan hidup saja atau gimana? Boleh, dua sama yang kasih sayang dan rasa diterima boleh. Jadi pemahaman saya tentang kebutuhan dasar manusia ini sesuai dengan namanya, artinya ada kebutuhan dasar yang harus diterima, apa namanya itu? Bukan diterima sih bahasanya itu, dipenuhi. Dipenuhi oleh manusia, sehingga ini akan menyeimbangkan bagaimana kita berperilaku. Gitu. Bahasa mudahnya mungkin seperti ini. Kalau kita kelaparan, kita nggak bisa berpikir. Tapi kalau kita kenyang, kita enak segar. Nah, masalah yang di sini contohnya bertahan hidup. Nah, kita akan melakukan sebuah sikap atau perilaku itu bagaimana kebutuhan bertahan hidup kita terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, kita mungkin akan seimbang melakukan kegiatan. Tapi kalau kita tidak terpenuhi, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Makanya akan ada perilaku yang positif dan negatif, gitu. Ya Pak ya. Nah, dan bertahan hidup ini juga akan bisa diimbangi dengan rasa kasih sayang yang diterima oleh kita. Jadi kita itu butuh tuh rasa kasih sayang dari orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita berkeluarga itu kita butuh diberikan rasa kasih sayang oleh suami gitu. Kalau misalkan tidak disayang sama suami kan kita uring-uringan ya Pak ya. Ya. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja nggak benar gitu ya, berhubungan dengan teman nggak benar. Itu mungkin Pak contoh kecil. Jadi saat kasih sayang berkurang ada yang terganggu ya Bu ya. Betul. Jadi kalau realnya sebetulnya 5 dasar kebutuhan manusia ini harus seimbang, gitu harusnya. Tapi kan pada kenyataannya sebetulnya porsi seimbang atau tidaknya itu tergantung bagaimana manusia itu mensyukurinya. Oke, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi itu. Alhamdulillah yang tadi bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata ada masalahnya kalau tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut lagi ke kebebasan freedom. Ada yang mau tunjuk tangan atau mau balapan bebek lagi? Yuk, yang lain ya Bu ya. Oke, yang lain ya. Ini masih balapan Ibu Ilma, Ibu berhenti. Bu Ilma nggak lelah balapan terus. Oke, kita mulai lagi. Pokoknya ini kalau Pak Yudi atau Bu Tia berarti Bu Desti gitu aja ya. Silakan Bunia, freedom. Boleh kalau berdua boleh Bunia, silakan. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, oke boleh. Ada di dalam rapat. Di dalam rapat saat kita ditanya misalnya tugas baiknya bagaimana untuk memberikan yang terbaik. memberikan yang terbaik. Oke, siap. Ada lagi Bu Nia kebebasan ini? Yang lain mungkin contoh yang lain boleh Bu, nggak usah di sekolah, misalnya di mana aja boleh Bu. Yang Bu yang kebebasan atau yang Ibu pahami tentang kebebasan boleh. Ya boleh Bu Dewi tadi, alhamdulillah silakan Bu Dewi. Mungkin kalau saya senang berbicara. Jadi kalau bagi saya kebebasan di sini adalah bahwa manusia itu perlu memiliki kebebasan. Ada ruang untuk bebas gitu. Jadi kalau saya misalkan banyak duit, suami saya cinta sama saya punya kekuasaan, saya punya kesenangan, tapi saya tidak bebas. Saya nggak boleh pergi ke sini, saya nggak boleh pergi ke sana, saya nggak boleh ke sini. Itu juga tidak akan membuat saya bahagia, gitu Pak. Itu contoh kecilnya ya. Betul. Sekarang saya bertanya Bu, boleh. Ibu sudah bahagia berarti sekarang terkait kebebasan Ibu? Saya merasa sudah kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ini saya merasa sudah saya penuhi gitu. Sudah terpenuhi ya Bu ya? Sudah terpenuhi. Oke, kesenangan termasuk kesenangan dan pemuasan. Ya, kesenangan saya masih bisa berbelanja. Alhamdulillah suami
juga selain memberikan saya materi, juga saya diberikan kebebasan untuk berbelanja dengan teman-teman gitu ya. Alhamdulillah. Tuh, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya udah semua sama Bu Dewi ini ya. Ya udahlah, kita lanjut aja ya. Jadi tadi sudah ini bertahan hidup, hubungannya tadi dari Bu Ilma, di awal Bu Ilma disambung Bu Dewi, lanjut lagi kasih sayang dari Bu Dewi lagi, kebebasan dari dunia disambung lagi Bu Dewi dengan dua materi berikutnya. Jadi itulah manusia itu. Saat kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka insya Allah dia akan bahagia ya Bu, seperti yang tadi jawab Bu Dewi. Apakah ibu sudah bahagia? Sudah, dan semua kebutuhan ini sudah terpenuhi. Oke, sekarang kita hubungkan dengan siswa kita atau murid-murid kita di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, ini ada satu contoh kasus. Tadi sudah tuh ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada Bapak saya bacakan dulu contoh kasus pertama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni ya. Alhamdulillah di sini nggak ada namanya Doni ya. Jadi tidak ada yang tersinggung. Kemudian beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Seperti itu ya, Bu, silakan coba Bapak Ibu diperhatikan contoh kasus ini dan coba dijawab kenapa sih Doni itu seperti ini, gitu ya. Boleh? Oh, mau langsung? Oke, silakan dari mana? Oh gitu. Terima kasih Ibunya. Iya, silakan. Terima kasih Pak Arif. Saya mau mencoba dari sudut pandang yang saya ya. Ya, silakan. Mungkin saja Doni itu minta bekal karena memang dia dari rumahnya belum sarapan. Orang tuanya mungkin sibuk, jadi tidak bisa membekali anaknya. Seperti anak saya juga saya jarang memberikan bekal untuk makanan. Tapi mudah-mudahan tidak seperti Doni ya anak saya ya. Terus kemudian karena dia merasa lapar atau biasa keinginan bekal-bekal mereka teman-temannya bervariasi misalnya. Jadi kadang mungkin dia ingin mendapatkan itu. Saya kira dengan kebutuhan dasar tadi ya. Kalau dia tidak mendapatkan, dia mendapatkan makanan mungkin, atau mungkin kasih sayang, dia juga ingin sama dengan teman-temannya mendapatkan bekal. Nah, itu aja. Oke, terima kasih. Coba ada yang mau tadi dari itu mungkin dia kelaparan gak dikasih bekal katanya, atau dia pengen kayak teman-temannya. Coba kebutuhan dasar manusia mana nih yang belum terpenuhi oleh Doni? Kalau tadi alasannya ada 2 dari Umi. Survival dan kasih sayang. Mungkin ada jawaban lain selain 2 itu? Mungkin? Ya? Kesenangan ataupun power. Silakan Bu Dewi lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bu Dewi. Silakan kesenangan dan power Bu Dewi. Kalau pertanyaannya yang pertama adalah kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, bisa saja selain tadi yang disebutkan dari Bu Mahesha, juga bagi saya ada kemungkinan anak juga melakukan hal seperti itu karena kesenangan dan power tadi, kekuasaan. Jadi ya contohnya mungkin itu lebih kepada tindakan anak bullying ya, pembulian. Jadi mungkin saja dia melakukan itu karena bentuk kesenangan dia aja gitu, untuk mengambil makanan orang lain gitu. Terus karena dia punya power juga, dia ya udah berani aja ngambil makanan itu. Gitu Pak. Gitu. Nah tapi kalau Bapak bertanya bagaimana saya menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, yang pertama saya akan lakukan adalah bertanya apa yang melatar belakangi Doni melakukan hal itu. Oke. Pertama adalah bertanya ya. Oke. Ya. Nanti itu akan dilanjut dari oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ternyata dari satu kasus ini ada banyak alasan ya. Tadi mulai dari survival, terus kesenangan juga, terus ada penguasaan atau power juga. Nah inilah yang harus, dan tadi ditambah lagi Bu Dewi, alhamdulillah sudah ditambahkan Bu Dewi, kita harus bertanya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung justifikasi atau penghukuman ya kepada anak gitu ya. Kita cek. Nah ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Tadi dari Umi betul ya. Aku lapar, ibu tidak membawakanku bekal makan siang. Itu jawabannya di sini ada. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Tadi Bu Ilma juga sudah menyebutkan
makanan, minuman, pasangan juga ternyata itu, karena itu bagian dari kebutuhan biologis ya, yang hubungannya dengan survival atau bertahan hidup. Nah itu demi aku lapar itu tidak mau ngaku bekal makan siang. Sudah lagi komponen psikologi. Oh iya, ada komponen psikologi pada kebutuhan ini, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Ya, ada yang salah satu ya. Ini dilanjut aja ya, maaf. Itu bebek masih balapan, saya matikan dulu. Oke, lanjut lagi jawaban berikutnya. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Nah ini ada juga, jika Doni menjawab seperti ini di bawah, aku senang teman-teman jadi memperhatikanku. Nah ternyata itu bisa ada kemungkinan seperti itu, karena dia kurang perhatian juga. Tadi dari Umi juga ada yang disebutkan, ketika teman-teman melakukan tindakan kepada Bu Guru, terus Bu Guru memberitahu orang tuaku jadi memperhatikanku. Nah masih juga bisa kemungkinan seperti itu. Jadi setelah tadi kata Bu Dewi kita bertanya kepada anak tersebut, nanti bisa kita tahu alasan-alasannya dan kita bisa hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kita tahu nih kenapa sih dia seperti itu dan apa yang belum terpenuhi seperti itu. Di sini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Lanjut lagi, waduh ini nempel. Kebebasan freedom atau kebutuhan akan pilihan ya. Nah ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini tadi kalau Doni jawabannya seperti ini, maka dia hubungannya dengan kebebasan atau freedom. Aku bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu, itu lagi, makanya ingin mencoba makanan teman-teman. Ada kemungkinan ibunya itu sudah membeli bekal, tapi ternyata itu saja selama 5 hari. Nah itu hubungannya dengan kebebasan atau freedom. Lanjut lagi, kesenangan atau fun, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini tadi kata Bu Dewi ada nih, iseng saja Bu. Lucu melihat ekspresi wajah teman-teman yang sedang kesal. Tapi tadi Bu Dewi hubungannya dengan power ya. Nanti ini poin berikutnya. Jadi di sini kebutuhan tentang kesenangan. Jadi dia hanya bersenang-senang dengan mengerjai teman-temannya. Gitu ya. Ini banyak nih di SMA nih kasus-kasus seperti ini. Lanjut lagi, yang terakhir adalah penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu ada di situ. Kebutuhan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ini ya, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dan yang kedua adalah berhubungan dengan keinginan. Jadi seseorang memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu dan juga keinginan dia untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini memiliki self esteem ya, atau penilaian kepada diri kita sendiri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh kepada orang-orang lain gitu ya. Nah jika jawaban Doni tadi seperti Bu Dewi, aku merasa hebat Bu, teman-teman jadi takut kepadaku dan menuruti keinginanku. Nah itu juga jadi setelah kita bertanya dan kita mengetahui jawaban-jawaban Doni, kita bisa menghubungkan dengan kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari Doni seperti itu ya. Lanjut lagi, ini kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Dari William Glasser yang merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini khususnya untuk kita sebagai guru ya, ini harus kita pahami juga, karena ini tidak hanya fokus kepada tadi kenapa pertanyaan pertama kepanitiaan, yang kedua adalah belajar, karena itu ada hubungannya dengan kita juga. Kita sebagai guru juga harus memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani kehidupan kita seperti itu ya. Jadi tadi motivasi intensif kalau kata Bu Ayu ya. Jadi kalau kita sudah motivasi intensif kita sudah terbangun, insya Allah hal-hal yang akan dilakukan itu bersifat positif juga ke depannya. Oke, di sini ada dunia berkualitas. Nah, ini dunia berkualitas, satu lagi ya. Dunia berkualitas ini apa sih yang dibayangkan dari dunia berkualitas? Mungkin Bu Rida, boleh Bu Rida dari tadi luar biasa. Coba Bu, apa yang dibayangkan dari dunia berkualitas Bu? Saya ini dulu lah Bu, biar Ibu nggak fokus ke sini. Nah Bu, silakan Bu. Apa yang Ibu pahami dari dunia berkualitas menurut Ibu? Gitu Bu, silakan.
berkualitas menurut saya berisi bahwa dunia itu harus diisi dengan hal-hal yang positif. Dunia itu harus diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, maksudnya kembali lagi pada diri kita. Kembali kepada diri kita. Oke, siap. Jadi ya hari-hari kita harus menumbuhkannya atau misalnya diterapkannya melalui kegiatan yang positif, itu saja. Oke, baik Bu. Berarti itu dari mana tuh Bu? Sumbernya dari dalam atau dari luar Bu? Lebih dari dalam diri saya sendiri. Lebih dari dalam diri sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu Rida. Nah ini karena waktu saya sebentar lagi ya kesempatan berbicaranya. Nah ini dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi bukan kita mengubah dunia ya, tapi kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Ini menurut tadi ya William Glasser seperti itu. Jadi kita ubah pola pikir kita. Di sini bisa dibaca nih. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kemudian Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal, gitu ya. Jadi ini dunia berkualitas, balik lagi tadi kata Bunda, itu timbul dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita memandang dunia. Jadi bukan dunia yang harus kita ubah ya, tapi ubahlah dari diri kita. Itu bukan dari saya, tapi dari William Glasser, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini ada latihan dulu sebentar ya, hanya 8 soal saja. Ini bawa handphone semua atau tidak nih? Bawa Pak. Ada internetnya? Ada dong. Oke, semoga ini terlihat. Kalau mati nggak apa-apa, kita ikut ini aja. Ada di Kahoot Bu, ya di Kahoot.it. Oke, sebentar, hanya 8 soal ya. Bu Ayu minta waktunya, Bu Amin sama Bu Retno nih terutama, karena setelah saya akan Bu Retno. Ya mohon maaf. Silahkan dibuka Kahoot.it Bapak Ibu. Kahoot.it, boleh kalau mau berdua itu diberi nama bebas namanya. Mau nama asli, mau nama yang disukai boleh. Jadi ini diminta memilih, ini termasuk kesenangan ataukah cinta dan kasih sayang, seperti itu ya. Sudah mungkin 4 orang, Bu Desti gabung atau tidak? Oh, sedang bergabung, boleh. Ini harus lihat layar ya Bapak Ibu ya. Iya ya boleh Bu. Oh ternyata rumahnya ini. Tapi saya tidak akan memberi hadiah ya Bu, karena itu menghukum kan ya Bu. Api Harjono, ya apa? Api Pak Harjono, Ibu Syahrini, Bu Iis dan Sahrukan. Masya Allah, ini siapa Sahrukannya? Api ya? Api udah tadi. Oh Pak Yudi, Sahrukan boleh. Enggak usah Bu, tinggal masuk aja Kahoot.it, terus dimasukkan kodenya 4853065. Waduh, itu karamoy. Udah ya? Oh, Bu Dewi belum masuk ini. Oke. Udah ya? Ayo siap, yang tahu enggak? Di atas. Ada 4853065. Angel Karamoy, Sahrukan, Api Harjono, Syahrini, Iis. Oke, siap. Bu Rida udah? Desi ya. Oh, Bu Rida. Saya kira Desi. Kebutuhan manusia. Saya sambil bacakan lah soalnya. Soalnya ini harus lihat sini Bapak Ibu. Nih kasusnya nih. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Jadi guru dia ya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Jadi dia nggak suka ke gurunya nih, namanya Ibu Rani ya. Itu silakan coba. Ini harus melihat ke depan ya Bapak Ibu ya. Ini saya bacakan Bu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara
kan nggak seru jadinya. Nah, masuknya yang mana nih? Oke, kesenangan. Kita cek. Oke, lanjut lagi ya. Kesenangan udah betul. Coba mana nih jawaban yang pertama? Yang cepat. Ternyata Sahrukan. Lanjut lagi. Nah, Dinda menjawab, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini maksudnya mana nih? Cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Silakan, boleh Bu dipilih. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Luar biasa jawabannya ya. Cinta dan kasih sayang, 5 orang benar. Oke, lanjut lagi. Coba siapa nih? Sahrukan tak terkalahkan ini ya, kedua Syahrini. Lanjut lagi. Dinda menjawab, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja nih. Kalau Bu Ayu mah tuh terpercaya. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Lanjut lagi. Wah, Bu Iis nih menyalip Syahrini. Sahrukan tetap bertahan ya, luar biasa. Lanjut lagi. Kayaknya Sahrukannya udah handal nih. CGP Pak. CGP ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa nih kira-kira ya Bapak Ibu? Penguasaan ya. Lanjut lagi. Nah ini, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Kebutuhan apa yang dipenuhi Dimas jika jawabannya seperti ini? Nah, lanjut lagi, cuma 8 soal Bapak Ibu. Nah, aku merasa bangga dan keren. Nah, apa nih kira-kira? Aku merasa bangga dan keren. Iya, penguasaan. Oke, lanjut lagi. Coba. Luar biasa sehari ini. Dan Sahrukan 4.000 jauh sekali. Hah? Wih, CGP. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Naiknya salah. Nah, apa nih kira-kira nih? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Coba nih kita cek apakah ini kesenangan. Nah, ada yang tahu kenapa? Karena di situ ada teman-temanku gitu ya. Karena ada teman-temanku, jadi itu harus diterima oleh teman-temannya. Lanjut lagi. Sahrukan masih di atas nih, luar biasa. Masih sama ya. Oke, siap. 2 pertanyaan terakhir. Bu Retno, mohon maaf nih waktunya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Seneng nih bisa kemana aja. Iya, kebebasannya Bapak Ibu ya, bisa kemana saja. Itu poinnya di situ. Dan terakhir ini, Angel naik, Sahrukan paling atas tetap, Syahrini kedua, Alpi ketiga, Pak Harjono keempat. Dan terakhir, nah ini Dimas menjawab, menyetir mobil itu seru.
Oke, ini kan cepet-cepetan dulu duluan bener-beneran gitu ya. Oke, sip. Benar semua, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya. Podiumnya tadi ya udah jelas Api, podium ketiga ini. Kemudian saya ini podium kedua, dan yang pertama sudah jelas ya, Syahrukan. Tepuk tangan untuk Syahrukan alias Pak Yudi. Ya luar biasa. Dan kemudian keempatnya Pak Jarod dan kelimanya Angel gitu ya, Angel. Nah terima kasih Bapak Ibu. Nah inilah terkait jadi kita yang pertama tadi kata Bu Dewi, kita harus nanya dulu ke siswanya. Setelah kita tahu alasannya, kita harus tahu apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi pada dirinya. Ini bukan hanya untuk kita saja, tapi juga maksudnya bukan untuk hanya murid saja, tapi juga untuk kita sendiri ya sebagai guru. Apalagi ini para calon-calon kepala sekolah mungkin di sini ya, nanti sebagai kepala sekolah bisa nih menerapkan ini. Nah selanjutnya akan ada hubungannya nih dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Retno terkait kebutuhan dasar manusia. Ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Retno, yaitu posisi kontrol. Ya Bu ya, benar? Oke. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bagian dari restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sana ada 5 posisi kontrol seorang pendidik. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pemberi rasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai seorang manajer. Nah, biasa dari rekan-rekan saya dari awal sampai akhir, ini adalah akhir dari bagaimana kita penerapan budaya positif gitu ya. Dan semuanya diawali dengan nilai kebajikan, kemudian tadi teori kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, dan ini adalah restitusi, di mana ada posisi kontrol kita menciptakan budaya positif, dan bagaimana kita men-treatment, bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan sehingga peserta didik kita yang merasa tadi memiliki kesalahan itu mengembalikan lagi, dia memiliki tujuan yang kuat, dia memiliki disiplin positif, itu berasal dari dirinya sendiri tanpa kita paksa. Ada tambahan lain dari Pak Ari, Bu Ayu, Bu Hamidah? Untuk waktunya, mohon izin menambahkan, terima kasih banyak Bu Dewi, luar biasa cepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, bahwa hukuman itu ada di tahap paling awal ketika kita ingin mengembalikan anak kepada nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya atau nilai-nilai kebajikan. Tahap itu bisa naik lagi menuju ke konsekuensi. Konsekuensi itu penggambaran dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kita mengembalikan sesuai apa yang sudah disepakati, merupakan bagian dari konsekuensi. Nah, tahap paling final atau ultimate goal-nya ketika kita mau mengembalikan anak kepada perilaku yang benar sesuai yang kita yakini adalah segitiga restitusi. Ini paling final karena dengan segitiga restitusi kita sudah bisa mengembalikan anak dengan penggabungan dari restitusi sendiri dan dari konsekuensi. Jadi di sini anak tidak hanya sekedar melakukan perbaikan karena dia tahu konsekuensinya, namun anak juga memperbaiki dari dalam diri apa yang mereka yakini kebenaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya saya ngobrol lagi. Jadi ini saya benar-benar tertarik dengan materi ini, tapi saya ingin ada informasi apakah penerapan budaya, maksudnya sosialisasi dulu mungkin ya. Apakah sosialisasi tentang penerapan budaya positif ini akan dilakukan serentak untuk sekolah kita apa gimana? Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya Bu Dewi.
yang bisa kita lakukan sebagai CGP adalah mengimplementasikan kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita dokumentasikan sebagai bukti bahwa ternyata anak-anak itu bisa juga kita ajak untuk membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan langkah selanjutnya, insya Allah kami akan berkomunikasi kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta penguatan dan juga persetujuan untuk mensosialisasikan supaya kedepannya ada yang disebut sebagai keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah itu harus kita sepakati bersama karena itu merupakan breakdown dari visi dan misi sekolah. Sehingga apa yang kita cita-citakan bagian dari sekolah penggerak SMA SDBBS sebagai salah satu sekolah penggerak di Pandeglang itu bisa terwujud dengan adanya keyakinan sekolah. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas partisipasi luar biasa. Kita berikan applause untuk kita semua. Baik, dengan berakhirnya sesi barusan tanya jawab dengan materi yang segitiga restitusi ini, mudah-mudahan ya kita dari calon guru penggerak nanti akan menyampaikan bagaimana hasilnya ini seperti apa dan mengkomunikasikan dengan manajemen sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah terkait yang tadi disampaikan juga bahwa materi ini memang sangat dibutuhkan untuk lingkungan sekolah kita sehingga bisa terbentuk suatu keyakinan sekolah yang dapat disepakati atau diyakinkan oleh semua warga sekolah Cahaya Madani Banten Public School. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih dari kami atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan kita tutup sama-sama dengan bacaan